Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku, sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bacaan doa kalian diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, dan juga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini di pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran yang keempat, akidahlah, kita akan membahas tentang tanggung jawab, adil dan bijaksana. Tapi sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, di bab yang pelajaran yang pertama, yaitu kita mempelajari tentang kalimat thayyibah. Yang kedua, di pelajaran yang kedua kita mempelajari tentang pelajaran yang kedua kita membahas tentang asmaul husna. Sedangkan yang ketiga kita membahas tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab, adil dan bijaksana. Nah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Nah, kalau akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik disebut dengan akhlak mahmudah. Kalau akhlak yang tidak terpuji disebut akhlak mazmumah. Nah, anakku, kita akan membahas ya. Lihat anak-anakku di sini bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab, lihat di sini. Sebagai orang yang beriman, kita perlu memiliki sifat tanggung jawab. Kita harus memiliki sifat tanggung jawab kalau kita orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Ingat, tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Nah, maksudnya apa? Sesuai dengan ketentuannya, kita diberikan tugas oleh guru kita mengerjakan tugas di rumah, maka kita harus tanggung jawab mengerjakannya. Nah, di situ adalah kita merupakan tanggung jawab. Nah, ya anak-anakku, kita lihat di sini, ya. Nah, tanggung jawab bisa terhadap diri sendiri dan orang lain. Contoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi tanggung jawab itu ada dua, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pada orang lain. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya kayak gimana? Ya, jika kita seorang murid, tanggung jawab kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kalian seorang murid, seorang murid, maka harus bertanggung jawab dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Jika kita seorang muslim, maka kita harus mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan contoh tanggung jawab pada orang lain. Nah, tadi itu contoh tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, contoh tanggung jawab pada orang lain yaitu jika kita dipercaya untuk menjalankan suatu tugas, maka kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, tanggung jawab pada orang lain yaitu contohnya jika kita dipercaya orang untuk menjalankan suatu tugas, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, di sini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lihat, artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah tentang tanggung jawab. Selanjutnya kita akan bahas tentang adil, bersifat adil. Yang bersifat adil di sini artinya tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada siapapun. Nah, di sini sifat adil ya, tanpa memihak ke siapapun. Nah, kita sifat adil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan. Ya, dalam sebuah keluarga, kedua orang tua harus bertindak adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Jangan sampai ada salah satu anaknya yang merasa dizalimi. Seorang guru memberikan penghargaan kepada murid yang rajin dan menghukum murid yang malas. Itu adil namanya guru-guru ya. Jika ada guru yang menghukum kalian tidak membuat tugas dan yang mengerjakan tugas tidak dihukum, namanya itu adil ya. Seorang hakim yang tugasnya adalah memutuskan suatu perkara yang terjadi di masyarakat. Nah, banyak contoh yang lain ya, kalian bisa baca di sini. Baik, selanjutnya itu, nah di sini ada satu cerita, kalian bisa baca ceritanya di sini, ya kan? Nah, di sini bersikap adil. Nah, tentang Nabi kita Muhammad SAW ketika itu Hajar Aswad meletakkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah. Nah, di sini ya kalian bisa baca. Nah, selanjutnya, nah, berlaku adil dalam Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Berlaku adil dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Berlaku adil kepada Allah, kayak gimana sih? Nah, jangan mensekutukan Allah, mentaati perintah Allah, tidak melanggar larangannya, dan mensyukuri nikmatnya. Nah, ini berlaku adil kepada Allah. Kita harus tidak mensekutukannya, tidak menduakannya, terus mentaati perintahnya dan tidak melanggar larangannya dan mensyukuri nikmatnya yang Allah berikan. Nah, yang kedua, berlaku adil dalam menetapkan hukum terhadap manusia, misalnya adil dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan. Nah, yang ketiga, berlaku adil terhadap keluarga, maksudnya tidak ada rasa pilih kasih dalam keluarga. Nah, itu berlaku adil. Nah, di sini berlaku adil dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah. Yang kedua, berlaku adil dalam menetapkan hukum terhadap manusia. Yang ketiga, berlaku adil terhadap keluarga. Ya, kalian bisa lihat contohnya di sini. Contoh berlaku adil kepada Allah kayak gimana, ya kan? Ya, mentaati perintah Allah, tidak melanggar larangannya, dan mensyukuri nikmatnya, dan tidak mempersekutukan Allah. Yang berlaku adil terhadap manusia kayak gimana? Ya, kalau ada yang jahat, maka kita harus berlaku adil menghukumnya. Nah, terhadap keluarga kayak gimana? Ya, tidak pilih kasih kita, ya. Nah, ini menyayangi ke semua, tidak hanya satu, sayang, ya. Nah, kebalikan dari sifat adil adalah lawannya yaitu zalim. Zalim yaitu tidak memperhatikan hak orang lain. Nah, apa itu? Zalim, ya, zalim. Misalnya mencuri itu perbuatan zalim karena mengambil hak orang lain. Seorang pembela orang yang jelas berbuat salah dan menghukum orang yang benar. Pemimpin yang menyalahgunakan harta milik negara atau rakyat untuk kekayaan dirinya sendiri, maka ia seorang pemimpin yang zalim, ya. Nah, di sini ya, kalian bisa baca lanjutnya. Nah, di sini. Nah, banyak hikmah. Apa sih hikmahnya? Ya, kalau kita memiliki sifat adil, apa hikmahnya? Nah, di antaranya satu, menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah, kenal lebih dekat kepada Allah, kepada ketakwaan. Menjadi pemimpin yang teladan bagi orang lain, ya kan? Terus disegani dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. 4. Menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain. Yang kelima, menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku, ya. Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak terpuji, yaitu bersikap bijaksana. Nah, lihat bijaksana itu apa sih? Bijaksana, ya, bijaksana secara
berbuat secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Bijaksana adalah berbuat secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, lihat ya, sekali lagi, bijaksana artinya berbuat secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Termasuk bijaksana jika memperlakukan orang lain dengan baik sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, itu bijaksana. Ya, kita harus bijaksana. Ciri-ciri ya orang yang punya sikap bijaksana, salah satunya membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu orang bijaksana, menjaga kehormatan keluarga, tidak menjelek-jelekan keluarga. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua, ya. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima, menyayangi orang yang lebih muda. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang mempunyai sikap bijaksana. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Nah, terus kerugian bila kita tidak bersikap bijaksana. Kerugiannya apa kalau kita tidak melakukan bijaksana? Kerugiannya apa? Cemooh orang lain, dihina orang lain, tidak disukai orang lain, tidak disukai oleh teman-teman. Udah pasti ya kalau kita tidak bijaksana sama teman, dapat menyakiti orang lain. Nah, ini ya kerugian orang yang tidak bijaksana. Baik anak-anakku, cukup sekian untuk pelajaran keempat dalam akidah akhlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.